berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang berjumpa kembali dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Percayalah, firman Tuhan ini benar adanya, janjinya benar adanya. Mari kita hampiri Dia, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus setiap saat kami beroleh undangan untuk datang membawa semua hal-hal yang membuat hati kami menjadi letih lesu, yang membuat kami berbeban berat. Tuhan akan memberi kelegaan, Tuhan memberi kekuatan hati supaya kami sanggup menanggung segala perkara tanpa perlu merasa tertekan menjadi stres. Tuhan ingin kami memiliki hati yang penuh damai sejahtera, pikiran yang tenang, yang jernih. Kami bisa melewati semuanya dengan baik karena Tuhan berpihak. Tuhan akan membela kami, Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup kami. Kami sangat percaya di dalam Engkau, kami sungguh-sungguh akan mengalami kebenaran ini. Beri kami hati yang tetap percaya, hati yang sanggup untuk bertahan melewati segala macam perkara, lewatin proses yang ada, kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan Tuhan akan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bukan hal yang mudah ketika kita mengalami penolakan dari orang-orang yang seharusnya mengasihi kita, orang-orang yang menerima kita dan mendukung kita. Ada banyak kisah bagaimana anak-anak yang tertolak, anak-anak yang dibuang oleh keluarganya, tumbuh menjadi orang yang punya kepribadian yang bermasalah, gambar dirinya rusak, perilakunya menjadi sangat buruk, jiwa pemberontakan yang luar biasa, tumbuh akar pahit di hatinya. Tetapi apakah itu menjadi sebuah permakluman? Tentu saja tidak. Tuhan senantiasa punya perhatian dalam kasih karunia-Nya. Tuhan ingin memulihkan orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tertolak, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak diinginkan oleh keluarganya. Tuhan tetap mengasihi dan Tuhan ingin memulihkan hidup mereka sesuai dengan rencana Tuhan yang mulia. Saat ini saya ingin sharing firman Tuhan tentang kisah orang yang terbuang, yang dipulihkan oleh Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Di situ ada kisah seorang yang bernama Yefta. Yefta adalah orang yang ditolak oleh keluarganya sendiri, yang dibuang oleh keluarganya sendiri. Kita baca ayat yang pertama dulu. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Saudara-saudara, Yefta memiliki latar belakang yang benar-benar menyakitkan sekali. Ada luka hati, derita hati yang begitu luar biasa.
Ibunya perempuan sundal, berarti punya background yang mungkin sebagian banyak orang kan malu. Sebagian orang akan merasa tidak ada kebanggaan dengan pekerjaan ibunya. Setelah itu dia juga disingkirkan dari keluarganya sendiri. Bahkan dia tidak boleh menjadi ahli waris dari ayahnya. Dia diusir dari rumah. Setelah dia meninggalkan rumah, dia berkumpul dengan para penjahat. Dia jadi kepala perampok. Saudara-saudara, ini perjalanan orang yang terbuang. Orang yang tertolak bisa sampai seperti itu. Karena orang-orang yang tertolak itu penuh dengan kemarahan, penuh dengan luka, ingin melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa dialah yang akan mengontrol, mengendalikan situasi. Penuh dengan kebencian, terutama orang-orang yang pernah menolaknya. Ada perlawanan luar biasa, agresif luar biasa. Dan seperti Yefta, ada banyak orang terjebak dengan kebiasaan, dengan pekerjaan atau hal-hal yang terlibat dengan pelanggaran hukum. Tetapi apakah hanya berhenti di situ? Tidak. Kita lihat bagaimana proses Tuhan selanjutnya memulihkan Yefta. Kita baca ayat selanjutnya. Bagaimana Yefta mengalami pemulihan? Ternyata hal pertama kalau kita pelajari, Yefta itu tidak membiarkan di hatinya tumbuh akar pahit. Coba kita perhatikan ya, tadi ayat 4 kan, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Ayat 5, dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Entah kenapa Tuhan itu memberikan ide, memberikan dorongan di hati para tua-tua Israel untuk mencari Yefta dan minta Yefta untuk jadi pemimpin mereka menghadapi musuh yang datang menyerang itu. Ini aja menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan mulai bekerja dalam hidup Yefta. Sesuatu yang baik kemudian datang. Sesuatu yang baik yang Tuhan sudah siapkan bagi Yefta. Untuk memulihkan Yefta, ini kalau Yefta di hatinya tumbuh akar pahit, maka dia akan menolaknya. Bahkan mungkin dia akan balas dendam, membunuh orang-orang yang datang itu. Atau berkomplot dengan musuh untuk menghancurkan orang-orang Israel. Tetapi dia menanggapinya dengan, walaupun perkataannya keras, tetapi kalau kita lihat dialog selanjutnya, Yefta tidak memiliki akar pahit. Itu dialog orang yang tidak punya akar pahit. Sebab orang yang punya akar pahit, omongannya tidak hanya keras, tetapi biasanya menyerang, biasanya bisa kasar, biasanya setelah itu akan menunjuk kesalahan orang yang begitu jahat terhadap dia, dan dia akan berkata dirinya sebagai korban. Dia akan menempatkan dirinya sebagai korban yang layak untuk membalas dendam orang-orang yang sudah membuangnya. Tetapi Yefta tidak lakukan itu. Itu tanda bahwa Yefta tidak ada kepahitan di hatinya. Dia sedih, iya. Dia terluka, iya. Tetapi dia tidak membiarkan luka hati itu membuat hatinya dikuasai dengan akar pahit. Dialog itu membuktikan dia sudah menerima kenyataan, memang itulah perjalanan hidupku. Itulah yang terjadi dengan hidupku. Dia lakukan perjalanan hidupnya seperti yang dia pahami, dia percaya ada kasih karunia Tuhan tetap bekerja. Saudara-saudara, pengalaman pahit karena dibuang, karena disingkirkan, karena ditolak keluarga sendiri,
mungkin menempatkan kita saat ini pada keadaan di mana hidup kita benar-benar memang pahit. Tidak hanya hati kita yang pahit, tetapi kita mengalami namanya pahit kehidupan. Semuanya serba buruk, semuanya serba susah, semuanya tidak bisa membuat kita bergembira, bersuka cita. Isinya hanya kemarahan, isinya hanya keinginan membalas dendam. Kasih karunia Tuhan tetap tersedia bagimu. Sesuatu yang baik akan Tuhan kerjakan. Ketika sesuatu yang baik itu sudah datang, jangan menolaknya. Jangan hanya bereaksi ingin menyerangnya, tetapi beri ruang kebaikan itu memulihkan hidupmu. Kebaikan yang dari Tuhan itu bekerja. Saya ketemu banyak orang yang pahit hati luar biasa karena merasa dibuang oleh keluarganya sendiri. Banyak yang dipulihkan ketika mereka membuka ruang bahwa masih ada kebaikan dari keluarganya. Masih ada hal-hal baik dari orang tuanya. Dan masih ada kebaikan Tuhan disediakan bagi dia. Ketika dia membuka ruang itu, dia akhirnya mau mengampuni orang tuanya. Dia ampuni keluarganya. Dia tidak biarkan kepahitan hati tetap ada bercokol di dalam hatinya. Begitu mereka lakukan, Tuhan akan mulai pulihkan. Hal kedua itu terjadi dengan Yefta. Kita akan perhatikan ayat yang ke-11. 11 ya. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mizpah. Jadi di sini jelas sekali bahwa Yefta masih percaya kasih karunia Tuhan. Ya memang aku dibuang, akhirnya hidupnya aku sekarang jahat, aku bergabung dengan kawanan perampok. Tetapi aku masih percaya kasih karunia Tuhan bisa pulihkan hidupku. Kasih karunia Tuhan bisa menjadikan hidupku menjadi baik. Itu masih dia yakini. Makanya di ayat 11 tadi, Yefta membawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan. Dan kalau kita baca juga di ayat yang ke-9, Yefta juga berkata bahwa dia sangat percaya akan kasih karunia Tuhan. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Jadi ada keyakinan kalau memang Tuhan yang menjadikan aku kepala atas kalian, ini pasti pekerjaan Tuhan nih. Kalau kalian ajak aku untuk datang dan akhirnya aku jadi kepala, ini pasti pekerjaan Tuhan. Dan ketika itu benar-benar terjadi, dia jadi kepala atas mereka untuk melawan musuh itu. Dia simpan di dalam hatinya sebuah keyakinan bahwa kasih karunia Tuhan mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Saudara-saudara, kerusakan apa yang diakibatkan luka hati yang engkau dapatkan karena engkau dibuang oleh keluargamu sendiri? Karena engkau tidak diinginkan oleh orang tuamu, karena engkau ditolak oleh lingkunganmu. Kerusakan apa dalam hidupmu? Karena engkau begitu terluka, engkau bereaksi, engkau berbuat jahat seperti Yefta? Atau saudara hancurkan hidupmu? Saudara memakai dan kecanduan dengan narkoba, dengan minuman keras. Saudara berpetualangan dengan cara-cara yang cabul, yang berdosa di hadapan Tuhan. Saudara coba cari pelampiasan dengan kekerasan, dengan perilaku-perilaku yang agresif terhadap orang lain. Hidupmu semakin rusak, hidupmu semakin tidak bahagia. Saudara harus percaya kasih karunia Allah. Kerusakan apapun dalam kasih karunia Tuhan bisa dipulihkan. Latar belakang keluarga kita seburuk apapun seperti Yefta, ibunya perempuan sundal, bagi Tuhan tidak menghalangi kasih karunia Tuhan membuat hidupmu menjadi baik. Engkau punya masa depan yang terbaik. Saudara pernah jahat sejahat Yefta, jadi kepala perampok, Tuhan bisa ubahkan hidupmu. Kasih karunia Tuhan menyelesaikan semua kerusakan
dan semua luka hati akan tersembuhkan, latar belakang tidak lagi jadi masalah untuk membuat hidupmu mengalami keindahan dan kemuliaan rencana Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena kasih karunia-Mu dalam Yesus Kristus itu sempurna bagi kami. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini punya pengalaman mirip Yefta, dilahirkan dari keluarga yang jahat, dari keluarga yang berdosa, dari orang tua yang mungkin secara sosial diberi stigma memalukan. Tetapi kami sangat percaya seperti Tuhan pulihkan kehidupan Yefta, Tuhan bisa pulihkan saudara-saudara kami ini. Ada yang mungkin saat ini mengalami kekacauan hidup akibat luka hati, pahit hati, akibat penolakan dan hal-hal yang membuat mereka terluka, yang dilakukan orang tuanya, yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, yang dilakukan oleh sahabatnya, bahkan yang dilakukan oleh teman-teman pelayanannya di gereja, komunitas rohani di gereja, membuat banyak orang menjadi tertolak, membuat orang menjadi luka hati, tidak diinginkan. Mereka bereaksi dengan cara-cara yang justru semakin merusak hidupnya, membuat mereka semakin berantakan, membuat mereka semakin dikuasai kemarahan, membuat mereka jauh dari berkat Tuhan. Bapa, kiranya firman-Mu menjangkau saudara-saudara kami ini. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Kasih karunia-Mu sempurna menjamah setiap orang yang berdosa mendapatkan pengampunan, yang rusak dipulihkan hidupnya, yang hancur dibuat kembali menjadi utuh, yang tidak punya masa depan, Tuhan sediakan masa depan yang terbaik. Kiranya kebaikan yang sempurna dari-Mu menjangkau, mengisi, mengalir dalam kehidupan saudara-saudara kami yang terbuang, yang tertolak, yang tersingkirkan, yang merasa tidak berharga. Mereka kembali menemukan keberhargaannya di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena mereka orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang mendapatkan perhatian spesial dari Tuhan, orang-orang yang diberi masa depan terbaik. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap keluarga supaya keadaan apapun yang terjadi, mereka tetap saling mengasihi, tetap saling menerima satu sama lain. Berikan hati kepada setiap orang tua untuk bisa menerima anak-anaknya. Mungkin memang anaknya tidak sempurna, melakukan hal-hal yang membuat mereka sedih, membuat mereka marah. Tetapi kiranya hati orang tua tidak pernah hilang untuk tetap mengasihi, tetap memberikan yang terbaik untuk bisa menolong anak-anaknya bertumbuh di jalan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan para orang tua membuang anaknya sendiri. Tuhan menjamah setiap orang tua. Setiap keluarga diberkati Tuhan, diberikan damai sejahtera dan kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa, karena kami yakin kuasa Tuhan itu sanggup menjawab semua permasalahan kehidupan yang kita alami. Silakan juga kalau saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9 sebagai keyakinan iman kita bahwa dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita, memberi kita sukacita dan membuat kita semua bisa istirahat dengan baik, bisa tidur nyenyak malam hari ini. Mari kita katakan bersama. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat dan nikmatilah Rest and God malam hari ini.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.